Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridayati Septirofiko dengan NIM 210402540222, jurusan PMPKN kelas 2021A, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sebelum lanjut ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian sistem pemerintahan Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang lembaga negara. Ini dia materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan adalah tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitikberatkan pada hubungan antara negara dengan rakyat. Di Indonesia sendiri, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perubahan politik kenegaraan. Yang pertama, sistem parlementer, yaitu sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Kemudian, ada sistem semi-parlementer sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi, dengan sistem pemerintahan semi-parlementer, sebab Menteri diangkat oleh Presiden, Perdana Menteri diintervensi Presiden, kemudian Kabinet dibentuk oleh Presiden. Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang terakhir, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketiga ada sistem presidensil. Sistem presidensil atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Pemerintahan presidensil terdiri atas 3 unsur, yaitu yang pertama, presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Yang kedua, presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Dan yang terakhir, tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan juga badan legislatif. Selanjutnya yaitu kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga negara. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Yang pertama ada lembaga eksekutif yang terdiri atas presiden dan wakil presiden. Yang kedua, lembaga legislatif terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga, lembaga yudikatif yang terdiri atas MA, MK, dan KY. Dan yang terakhir adalah lembaga eksaminatif, yaitu BPK. Nah, berikut ini adalah kedudukan, tugas, dan wewenang dari setiap lembaga negara. Presiden dan Wakil Presiden bertugas yang pertama, 1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, Pasal 5 Ayat 1. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah, Pasal 5 Ayat 2. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, Pasal 17. Yang keempat, membuat undang-undang bersama DPR, Pasal 20 Ayat 2. Dan yang kelima, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, Pasal 23 Ayat 2. Berikutnya adalah MPR, yang bertugas untuk 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
Pasal 3 ayat 1. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Pasal 3 ayat 2. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 3 ayat 3. Yang keempat, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Pasal 8 ayat 2. Dan memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik. Selanjutnya yaitu DPR. Yang pertama, fungsi legislasi. Ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Yang kedua, fungsi anggaran. Ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Ialah mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Selanjutnya yaitu DPD yang bertugas untuk satu, mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Dan yang terakhir, berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah. Nah, selanjutnya ada MA yang bertugas untuk satu, mengadili pada tingkat kasasi, yaitu pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Nah, selanjutnya ada MK yang bertugas untuk satu, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kedua, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada KY yang bertugas untuk satu, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung atau anggota MA. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dan yang terakhir, mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang terakhir ada BPK yang bertugas untuk satu, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang kedua, mengelola keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, ataupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Nah, dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan, bisa ditarik kesimpulan bahwa negara Republik Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perubahan politik kenegaraan, yaitu sistem parlementer, sistem semi-parlementer, dan sistem presidensial. Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara itu adalah MPR, Presiden, Wakil Presiden, DPR,
DPD, BPK, MA, KY, dan MK. Nah, itu tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.